Shalom saudaraku, kembali berjumpa di dalam program Truth Reflection, program yang mengajarkan kebenaran sejati, yang menghidupkan itu dalam hidup kita, dan terus membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memiliki ketepatan hidup. Sebenarnya saudaraku, banyak di antara kita, di dalam kita menjalani hidup hari-hari, di dalam kita menjalani kehidupan kita dari tahun demi tahun, kita mengalami kemelesetan dan kemelesetan yang bisa saja kita sadari atau bisa saja tidak kita sadari. Mungkin yang kita sadari, kita tetap berkata kita memiliki permission bahwa hidup itu tidak bisa sempurna, normal kalau meleset. Atau mungkin yang tidak kita sadari, yang tidak kita mengerti, tetapi itu mendukakan perasaan Tuhan. Kalau kita membiarkan bahwa hidup kita masuk di dalam kemelesetan dan kemelesetan, saudaraku, maka boleh saya katakan hidup kita ceroboh. Kita tidak mempertimbangkan perasaan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Semoga dengan renungan pada hari ini, kita disadarkan dan kita kembali kepada jalan yang benar. Tahukah kita bahwa sekecil apapun tindakan kita itu akan menimbulkan reaksi Tuhan? Tahukah kita, apapun keputusan yang kita ambil itu akan menimbulkan reaksi Tuhan? Tahukah saudaraku, sekecil apapun tindakan kita, kita harus mulai memperkarakan ini dengan teliti, dengan benar, dengan gentar. Apakah Tuhan menyukai apa yang kita ambil keputusan itu, apa yang kita pilih, apakah itu presisi atau tidak di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak memperdulikannya, saudaraku, maka sejatinya engkau dan saya sedang tidak menghargai jiwa kita. Jangan kita hanya sibuk melihat kesalahan orang lain. Jangan kita sibuk hanya melihat kelemahan orang lain, atau kejahatan-kejahatan atau kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain di luar sana. Tetapi sejatinya engkau dan saya sedang berada di dalam kemelesetan, tetapi kita tidak sadar akan hal itu. Itu sungguh bahaya, dan itu sungguh-sungguh membawa kita kepada kebinasaan tanpa kita sadari. Iblis itu lihai, saudaraku. Dia sangat lihai. Dia bisa membuat dirimu terlihat benar. Dia bisa membuat pendeta seakan terlihat kudus. Dia bisa membuat seorang pemberita firman seakan-akan dia bisa menghidupi kebenaran itu. Ternyatanya tidak. Bahkan di suatu hari nanti Tuhan bisa berkata, "Nyah kau, aku tidak mengenal engkau, hai sang pembuat kejahatan." Itu sungguh, saudaraku. Bahkan Allah bisa berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Itu mengerikan sekali. Itu kematian yang sungguh bahaya dalam hidup kekristenan kita. Maka boleh saya mengingatkan melalui renungan ini, apapun jabatanmu di dalam kerohanianmu, jangan kau anggap bernilai tinggi. Pendeta sekalipun jangan pernah menganggap dirimu bernilai tinggi dengan jabatan itu. Yang bernilai tinggi itu adalah ketika engkau bisa hidup tepat di mata Allahmu. Engkau bisa mengarungi hari-hari hidupmu di dalam ketepatan demi ketepatan, di dalam berperilaku dan bertindak di hadapan Tuhan. Pasti kalau kita memiliki ketepatan di dalam bertindak dan berperilaku, kita bisa melayani Dia dengan baik, saudaraku. Di lingkungan pelayanan seringkali ada yang tidak suka dengan orang lain. Maka dengan berbagai cara berusaha untuk menyingkirkan, merusak pelayanan itu celah, saudaraku. Makanya saya selalu berbicara, jangan buka celah. Iblis masuk lewat pintu itu. Maka
Maka dari itu, teruslah engkau harus berproses, berjuang dalam dirimu untuk engkau terus presisi di mata Tuhan. Tepat di mata Tuhan. Maka kalau kita mengasihi jiwa kita, kita akan berjuang sungguh-sungguh untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Aku akan berjuang untuk terus memiliki ketepatan di dalam aku bertindak, di dalam aku berperilaku supaya apa? Karena aku mengasihi jiwaku. Aku mau benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena aku mau terus bersama-sama dengan Dia di dalam keabadian kelak. Itulah satu-satunya bentuk mengasihi jiwa kita, saudaraku. Dengan cara apa? Aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya aku besok layak di dalam kekekalan itu. Aku layak bersama dengan Dia. Karena aku memang dari sekarang merajut hidup benar di hadapan Tuhan. Setelah kita memang benar di hadapan Tuhan, kita merajut kekudusan hidup. Karena aku mengasihi jiwaku. Maka kita akan masuk di dalam level selanjutnya. Kita berani mempertaruhkan apapun untuk keselamatan orang lain. Kita berani bertaruh apapun untuk jiwa-jiwa di luar sana. Kita berani bertaruh apapun untuk merangkul jiwa-jiwa yang memang mungkin sudah ada di jalan yang salah. Mungkin orang itu sudah dipakai iblis. Mereka melakukan kesalahan. It's okay, itu bagian kita sekarang. Rangkul mereka kembali. Rangkul mereka, itu ministry yang benar, saudaraku. Kita tidak membuang orang. Kita merangkul mereka kembali. Kita bawa mereka ke jalan yang benar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan membiarkan mata kita melihat apa yang tidak patut kita lihat. Bahkan hal-hal yang mungkin melanggar moral, kita tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena aku mau lakukan semua dalam hidupku. Seluruh kehidupanku, totalitas, semuanya yang patut, yang Tuhan mau dinikmati bersama dengan Dia. Jadi saudaraku, apapun yang kau alami hari ini, bagaimanapun pelayananmu hari ini, apapun statusmu hari ini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa? Kalau kau lihat dirimu dengan status rohanianmu, kau bisa berkata, aku lebih suci daripada orang lain. Kalau kau lihat prestasi pelayananmu, kau bisa berkata, aku lebih hebat daripada orang lain. Tetapi jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu dengan Kristus. Ketika engkau melihat Kristus sebagai standar kekudusan hidupmu, maka engkau akan malu dengan hidupmu. Engkau akan bercermin, kau melihat betapa buruknya hidup kita. Betapa bobroknya kita masih di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi hakim atas orang lain. Karena ketika kita tampil menjadi seorang rohaniawan, kita tampil menjadi seorang aktivis, kita tampil menjadi apapun dan siapapun dengan posisi-posisi kita, tetapi kita menjadi hakim atas orang lain, kita sudah meleset di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita membandingkan diri kita, kita bercermin dengan Tuhan. Beranikah engkau berkata, aku lebih hebat daripada dia? Kita akan malu, saudaraku. Dengan status, dengan apapun, dengan kepiawaian kita melayani Tuhan. Tetapi ketika kita melihat Kristus, kita bercermin, kita bisa melihat betapa bobroknya hidup kita. Di situ, saudaraku, kita berjuang untuk kita cantik di hadapan Tuhan. Karena memang Bapa ingin kita berjalan dengan Dia. Bapa ingin kita berjalan dengan Dia. Karena memang manusia itu dirancang sejak semula untuk berinteraksi dengan Allah. Maka setiap pagi, saudaraku, luangkan waktumu berjumpa dengan Dia. Kau bercermin dengan Tuhan Kristus, Yesus Kristus. Sehingga ketika engkau mengerti siapa dirimu, seperti apa keadaan hidupmu, engkau bisa terus belajar untuk tepat dan mendandani dirimu untuk sempurna di mata Kristus.
Aduh, saudaraku, benar. Saya sering kali melihat orang merasa lebih hebat daripada orang lain. Dengan segala hal yang dia miliki, yang dia raih di dalam hal-hal agamawi. Itu tidak menyelamatkanmu, saudaraku. Maka dari itu, surga neraka itu dipilih orang sejak dia hidup. Jadi tidak sekonyong-konyong kau masuk dalam surga atau masuk neraka. No, sejak hidup kau sudah menunjukkan simptom itu, kau akan masuk surga atau neraka. Itu pilihan. Terlihat orang itu memilih surga atau memilih neraka. Karena keadaan dirinya ketika dia hidup, dia sudah menentukan hal itu. Orang berdosa tidak akan bisa masuk surga. Orang kudus tidak akan bisa masuk neraka. Itu pasti kok. Maka dari itu, sejak engkau hidup hari ini, sejak engkau ada hari ini, lihat hidupmu, saudaraku. Simptommu itu mau kemana? Itu kelihatan. Kalau sekarang kita terus berjuang dan berusaha untuk tepat, hidup kita tepat di mata Tuhan, berarti kita sedang memilih, aku mau membawa jiwaku kepada langit baru, bumi baru. Karena aku mau terus bersama dengan Tuhan. Tahu nggak, saudaraku, betapa Tuhan itu sebetulnya ingin sekali bersama dengan kita. Dia rindu engkau dan saya itu terus bersama dengan Dia sampai di kekekalan. Dia mengusahakan keselamatanmu dan keselamatanku sampai diberikan putra tunggalnya untuk engkau dan saya bisa selamat. Dia tuntun, Dia proses hidupmu, Dia bentuk hidupmu dan hidupku dengan berbagai masalah, dengan berbagai hal yang terus membawa dirimu dan diriku kembali ke jalan Tuhan. Tetapi kita seringkali tidak sadar akan hal itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tepat di mata Tuhan. Engkau tidak pernah mau berjuang membawa dirimu tepat di dalam rel Tuhan. Akhirnya apa? Masalah-masalah hidup yang seharusnya menjadi kunci untuk kita kembali ke rel Tuhan, itu menjadi alat untuk dirimu dan diriku berprasangka buruk kepada Tuhan. Dan akhirnya kita mengutuki Tuhan. Percuma ikut Yesus. Ikut Yesus bukan bebas dari masalah, tapi penuh dengan masalah. Saudaraku, ingat, masalah itu mendewasakan dirimu. Masalah itu membawa dirimu untuk tidak terjun bebas ke neraka. Masalah itu membawa dirimu untuk menjadi vitamin, supaya engkau hebat, bangkit, menjadi Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi masalahnya adalah responmu itu yang menentukan kekekalanmu. Engkau harus pilih kok. Jadi jangan sampai engkau menyesal nanti waktu engkau mau mati, engkau berada di penghujung hidupmu. Engkau ketakutan, engkau bingung dan berkata, Tuhan kasih aku waktu lagi untuk aku hidup, untuk aku membenahi semuanya. No, tidak ada waktu, saudaraku. Mulai sekarang, kau harus berjuang, kau harus kembali kepada rel Tuhan. Kau harus mulai sungguh-sungguh gentar, saudaraku. Jangan merasa tidak ada apa-apa. Memang seakan-akan tidak ada apa-apa hari ini hidupmu. Tetapi akan ada apa-apa ketika di penghujung hidup kau masih hidup seperti hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan yang kusembah, yang kuagungkan, aku berbicara kepada Anda. Bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan buang waktumu dengan hal yang sia-sia, saudaraku. Kasih Dia dengan proporsional. Kasih Dia dengan sungguh-sungguh. Bagi orang di luar sana atau orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, yang mereka hidup di dalam dosa, mereka tidak tahu apa yang baik untuk damai sejahtera mereka. Mereka sedang membawa diri mereka kepada kebinasaan, membawa mereka kepada api kekal dan neraka dan terpisah dari Allah. Tetapi kalau di sini Anda mengenal kebenaran itu, hamba-hamba Tuhan sudah meneriakkan kebenaran itu, tetapi Anda masih memilih untuk mengeraskan hati, dan Anda masih berkata, hidupku baik-baik saja. Ambil hidupmu, saudaraku. Kau berurusan dengan Tuhan sendiri. Ambil hidupmu. Tetapi ingat, jangan sampai di penghujung hidup kau menyesal dan kau menangisi meratapi hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Jangan pernah mengecewakan hati Bapa kita dengan kita tidak memenuhi tuntutannya. Saya analogikan begini. Anak TK bisa berhitung 1 sampai 100 itu udah hebat. Tetapi kalau usianya sudah 40 tahun apakah itu masih hebat? Hitung 1 sampai 100 kan tidak, saudaraku. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen sudah lama, kita mengenal kebenaran, apalagi menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi aktivis. Saudaraku, kesucian kita harus luar biasa. Kita harus hidup setepat-tepatnya. Tidak ada dosa sekecil apapun dan sehalus apapun yang boleh kita lakukan. Sedikit saja kemelesetan, ketidakjujuran, ketidaktulusan, ada sesuatu yang kita simpan di dalam hal-hal yang terlihatnya rohani. Aduh, udah deh. Kalau engkau menyadari hal itu, segera bertobat dah. Segera bertobat, saudaraku. Saya pun juga begitu. Terus yuk berubah. Kita terus yuk berjuang. Bertobat berarti kita tidak mengulangi lagi. Udah. Kalau engkau sedang ada masalah dengan orang lain, segeralah minta maaf dan selesai dah. Selesai. Kau bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau boleh suatu hari, boleh dipertemukan kembali, boleh memperbaiki. Oke. Tapi kalau tidak pun, engkau beres-beres dulu, minta maaf sama Tuhan. Konflik selalu berada di dua pihak. Apapun itu, baik keluarga, baik pasangan, baik apa, organisasi apapun. Ayo beberes, saudaraku. Sudahi. Dan belajarlah untuk hidupmu. Jangan sampai meleset di hadapan Tuhan karena ulah orang lain atau karena kesalahanmu sendiri. Jadi, karena kita lemah manusia, saya tahu itu. Kita masih bisa melakukannya. Betul kan? Kita masih bisa melakukannya. Tetapi Tuhan masih mau mengampuni. Ayo bertobat. Dan jangan sia-siakan anugerah itu. Kalau kau tahu hidupmu tidak beres, segera kembali. Kalau tahu dirimu ada yang tidak benar, segera kembali. Ayo benar yuk. Sampai Tuhan senang dengan hidup kita. Saudaraku, renungan hari ini di dalam program Truth Reflection ini mengingatkan kita. Dari sepanjang hari itu battle kita, peperangan kita. Bangun tidur kita buka mata. Sampai nanti kita istirahat malam, itu pertarungan hidup kita. Ayo harus tepat yuk. Kita berjuang yuk. Jangan meleset. Saya berjuang, Anda berjuang. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita beri diri kita segenap hidup berjuang dengan tuntunan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa. Aku berdoa, Allahku, kiranya setiap pendengar, hamba-Mu juga, kami semua mau berjuang. Kami mau benar di hadapan Tuhan. Kami mau tidak meleset di hadapan Tuhan. Kami mau presisi di hadapan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, mampukan kami, dan kami mau berjuang dalam segenap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.